kelompok 8 mata kuliah ekonomi mikro akan menampilkan sebuah studi kasus mengenai perilaku konsumen. Adapun tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi mikro. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Halo, saya Izati Amalia. Hai, saya Amanda Rosyada. Hai, saya Septia Wandari. Hai, saya Rama Vita Sari. Hai, perkenalkan nama saya Ismana Aini Noviana. Kotor banget nih. Iya, enaknya makan apa ya? Menu kayak siang-siang gini. Kita cari yang murah-murah aja, soalnya uangku cuma 10.000. Kita beli apa ya? Kita beli makanan. Terus kayaknya ada kodok. Yuk, kita lihat yuk. Jangan budget kita tuh cuma 10.000. Kalau kita yang 6.000, akhirnya kita nggak dapet dua. Kita pilih yang itu aja, yang ini, yang sosis. Jadi kita yang beli yang 5.000, Iya. terus dapat dua karena Iya. budget kita yang 10.000. Ya. Oke, kita pesen yang ini ya. Mbak, mau pesen yang full sosis 2. Apa? Rotinya apa? Rotinya. Apa apa? Oh, saus cabe. Saus cabe dengan mayo. Sama mayo. Berapa, Mbak? Kasih, Mbak. Nah, tadi sudah kita lihat bersama-sama mengenai contoh kasus perilaku konsumen, di mana contoh kasus ini kami ambil dari observasi atau pengamatan yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum memahami lebih lanjut terkait kasus perilaku konsumen yang kami ambil, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen dan apa saja jenis-jenis perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya. Jadi secara umum, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi lingkungan. Ada dua elemen penting dari pengertian perilaku konsumen, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Penggunaan barang dan jasa menyebabkan konsumen memperoleh keseimbangan atau kepuasan, sehingga dapat kita ambil simpulan bahwasanya teori perilaku konsumen itu membahas tentang tahapan yang dilalui oleh konsumen sebelum menentukan atau memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Lebih lanjut lagi dijelaskan mengenai teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama, teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang, dinamakan nilai guna atau utility. Jika kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi juga nilai gunanya atau utility-nya. Selanjutnya yaitu ada teori indiferensi yang dimana teori ini berkaitan dengan seorang konsumen menanggapi adanya perubahan variabel ekonomi seperti harga, kualitas, dan fashion dari barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen ini dipengaruhi beberapa faktor seperti psikologis, sosial, dan pribadi. Adapun tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada intinya adalah mendapatkan kepuasan maksimum. Baik, tadi kan teman-teman sudah melihat kan, sudah mendengarkan secara umum apa sih pengertian dari teori perilaku konsumen itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dari perilaku konsumen. Ada beberapa jenis perilaku konsumen dan itu sangat banyak sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 kasus utama dalam teori perilaku konsumen ini. Yang pertama itu konsumen sering melakukan evaluasi terhadap barang-barang yang sudah mereka beli. Misalnya mereka tuh sering sekali menilai barang-barang yang sudah mereka beli apakah itu bagus atau kurang seperti
kurang bagus, kurang cocok dengan mereka atau lain sebagainya. Dan yang kedua, konsumen itu sering sekali membandingkan kualitas produk antara produk yang satu dengan produk yang lain. Misalnya kan kita membeli vas bunga di toko A dan di toko B juga ada vas bunga, tapi dengan harga yang sama tapi kualitas berbeda. Mereka sering sekali membandingkan yang satu dari toko A ini dengan toko B. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang akan saya bahas itu konsumen sering sekali mempertimbangkan atau membandingkan harga. Sama seperti yang tadi, dengan satu jenis barang tapi berbeda harga, konsumen akan memikirkan, membanding-bandingkan lagi, menimang-nimang lebih cocok yang mana dengan isi kantong mereka. Kan kita harus membeli suatu barang itu harus sesuai dengan kemampuan kita, dan itu akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan video studi kasus yang telah ditampilkan sebelumnya. Di video tersebut, Amrina dan Ratna adalah mahasiswi yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan di perjalanan pulang, mereka merasa sangat lapar. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk membeli corndob. Seperti yang kita lihat, Ratna dan Amrina adalah pelaku konsumen yang hanya membawa uang sebesar 10.000. Pada menu yang tertera, mereka melihat terdapat corndob sosis dengan harga 5.000 dan corndob sosis plus mozzarella dengan harga 6.000. Apabila mereka membeli corndob sosis plus mozzarella dengan harga 6.000, maka uang mereka tidak cukup. Dan akhirnya mereka pun berdiskusi dan memutuskan untuk membeli corndob sosis dengan harga 5.000. Hal ini termasuk perilaku konsumen dalam mempertimbangkan harga sesuai dengan budget atau biaya yang dimiliki. Nah, dari video singkat dan penjelasan tadi mengenai kasus perilaku konsumen di mana Amrina dan Ratna hanya mempunyai uang sebesar Rp10.000 dan mereka ingin membeli 2 kondok. Maka solusi yang bisa diambil yaitu dengan mempertimbangkan biaya kondok yang akan dibeli dengan menyesuaikan pula dari biaya yang dimiliki. Jika membeli 2 kondok yang harganya Rp6.000, maka biaya yang mereka miliki tidak cukup karena total yang didapat yaitu Rp12.000. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar atau solusi dari hal ini, mereka dapat memakai alternatif lain dengan membeli kondok yang harganya Rp5.000, sehingga total pembeliannya sebesar Rp10.000, dan itu sesuai dengan biaya yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka bisa mencapai kepuasan maksimum, karena bisa mendapatkan 2 kondok, sesuai dengan biaya yang mereka miliki. Hal ini juga merupakan salah satu tindakan konsumen dalam menentukan pilihannya. Jadilah konsumen yang bijak, dahulukan kebutuhan bukan keinginan.